Dah taubat ini memiliki banyak keistimewaan, membawa kepada banyak kemuliaan ya. Baik perkara duniawi maupun perkara ukhrawi ya. Ya. Mungkin kita bisa singgung di sini misalnya kita singgung ya, keutamaan bertobat ya. Bertobat kepada Allah. Kita bisa bagi menjadi kemuliaan-kemuliaan duniawi ya. Keutamaan ukhrawi dulu dan keutamaan duniawi. Keutamaan duniawi. Di antara keutamaan ukhrawi, contohnya apa? Pertama adalah Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin seorang sering bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah. Dicintai oleh pencipta kita, penguasa alam semesta yang di tangannya segala kebaikan. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tentunya hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Di antara keutamaan bertobat, bahwasanya orang yang bertobat ya akan mendapatkan al-falah, meraih al-falah. Al-falah. Al-falah dijelaskan oleh sebagian ulama adalah kebahagiaan yang menetap, yaitu kebahagiaan yang sudah pakem ya, kebahagiaan yang menetap ya. Kalau seorang bahagia kemudian mundur lagi, belum disebut dengan al-falah. Belum disebut falah oleh dalam bahasa Arab. Al-falah itu seorang meraih kebahagiaan yang menetap, yang pakem, yang sudah tidak berubah-ubah lagi. Ya, yang continue disebut al-falah. Yang dia maksud adalah surga tentunya. Al-falah terkait di dunia maupun terkait di akhirat, tapi kalau dimaksud di akhirat al-falah maksudnya surga ya. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an dalam surat An-Nur. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian seluruhnya kaum mukminin, semoga kalian mendapatkan al-falah ya, semoga kalian mendapatkan al-falah. Kemudian juga di antara keutamaan ukhrawi, bahwasanya orang yang bertobat masuk surga ya. Meraih surga. Dalam surat Maryam kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wa tabu'u syahwati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a." Ya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat. Illa man taba, kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ighfir lana
innaka ala kulli syai'in qadir dalam surat At-Tahrim. Jadi di antara keistimewaan keutamaan ukhrawi seorang yang bertobat akan meraih surga. Saya tambahkan lagi tadi dalam surat At-Tahrim diampuni dosa-dosa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini di antara keistimewaan taubat, subhanallah. Dan menunjukkan akan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Taubat secara logika harusnya kalau kita bicara tentang logika duniawi antara manusia, kalau si A bersalah kepada si B, seharusnya kalau si A minta maaf, maka si B maafkan, selesai. Nol dosa kesalahan si A kalau A berbuat salah kepada si B. Kemudian si A minta maaf kepada si B, selesai, maka kesalahan tersebut dimaafkan, nol. Sebagaimana tadi, bahwasanya orang yang bertobat akan diampuni dosa-dosanya. Dosanya bertumpuk sebesar apapun, jika dia bertobat menjadi nol. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Allah lanjutkan ayatnya, kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masalahnya ternyata taubat itu bukan cuma mengampuni dosa, tetapi juga memasukkan dalam surga. Jadi bonus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang ada di bawahnya sungai-sungai, ya, dan penuh dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang indah, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat luar biasa, ya. Dia bukan cuma diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia juga dimasukkan dalam surga. Kemudian orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Kita tambah sini. Didoakan malaikat. Oleh malaikat, luar biasa, ya. Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsy, para malaikat yang memikul arsy, malaikat spesial. Wa man haulahu. Demikian juga malaikat-malaikat sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna ladzina amanu. Mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan mereka mohon ampunan bagi orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Mereka berdoa, mereka berkata, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Malaikat doakan dan mengikuti jalanmu, ya. Bahkan malaikat lanjutkan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang bertobat. Bukan cuma itu, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Demikian juga orang tua mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh, pasangan-pasangan mereka yang soleh. Sungguh engkau adalah maha kuasa dan engkau maha bijaksana. Subhanallah, di antara keistimewaan orang yang bertobat ternyata didoakan kebaikan oleh malaikat. Kemudian di antara keistimewaan orang yang bertobat, dibukakan pintu kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyatubu yaku khairan lakum. Fa iyyatubu yaku khairan lahum. Fa iyyatubu yaku khairan lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertobat maka lebih baik bagi mereka, yaku khairan lahum. Allah buka pintu kebaikan bagi mereka. Dalam ayat yang lain, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Jika kalian bertobat maka itu lebih baik bagi
kalian ya. Ini di antara ya di antara keistimewaan orang-orang yang bertobat, mereka akan mendapatkan keutamaan yang mulia bagi mereka di akhirat ya. Ternyata tobat juga tidak hanya mendatangkan kemuliaan di akhirat saja, bahkan mendatangkan kemuliaan duniawi ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Bahwasanya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya ya. Diangkat musibahnya. Kata Nabi Nuh, kalau kalian bertobat kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang deras ya Tuhan, hujan yang penuh dengan berkah. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian bi amwal, harta yang banyak, dan anak-anak. Anak-anak juga akan diberikan bagi orang yang sering bertobat. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun yang indah, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai di tempat kalian. Dalam surat Hud, wa yazidum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan menambahkan kekuatan pada kalian. Orang yang sering bertobat dimudahkan urusannya, diangkat musibahnya, ditambah kekuatannya. Ditenangkan hatinya. Ini subhanallah, jadi orang yang bertobat itu bukan cuma pahalanya nol, tapi Allah berikan banyak kemuliaan-kemuliaan ukhrawi maupun kemuliaan duniawi.